Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas segi 4 dan segitiga pada kegiatan 8.6, yaitu memahami garis-garis istimewa pada segitiga. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu ayo kita amati, ayo kita menalar, dan ayo kita selidiki. Pada ayo kita amati, kita akan melukis garis-garis istimewa pada segitiga, yaitu garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat pada segitiga. Ini sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Sedikit informasi, AD adalah garis tinggi pada suatu sisi suatu segitiga, adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Sehingga di sini AD adalah garis tinggi yang tegak lurus terhadap sisi BC. AD yang garis merah ini adalah garis bagi suatu segitiga, adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Sehingga di sini AD adalah garis bagi yang membagi sudut BAD sama dengan sudut CAD. Garis biru ini yang melalui titik P dan Q terhadap sisi BC adalah garis sumbu pada suatu sisi dari suatu segitiga, adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Garis PQ, garis sumbu yang tegak lurus dan membagi sisi BC menjadi dua bagian yang sama. AD adalah garis berat suatu sisi dari suatu segitiga, adalah garis yang menghubungkan titik sudut terhadap sisi itu dengan titik tengah sisi itu. Sehingga di sini AD adalah garis berat dan membagi sisi dua sama besar sisi BC, dan D adalah titik tengah dari sisi BC. Ayo kita menalar. Nomor 1, apa yang kalian dapat simpulkan tentang garis-garis istimewa pada segitiga pada kegiatan mengamati? Telah kita pelajari sebelumnya, yaitu garis tinggi AD, garis bagi AD, garis berat, dan garis sumbu. Nomor 2-5, ada berapa garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu pada suatu segitiga? Yang digambarkan hanya satu buah garis yang melalui sebuah sisi. Karena segitiga terdapat 3 sisi, maka garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu akan ada 3. Untuk membuktikan ini, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pada ayo kita selidiki. Nomor 1, lukislah semua garis tinggi pada segitiga ABC berikut ini. Yang pertama, kita gambar segitiga ABC. Ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya kita akan mencari garis tinggi yang melalui titik A terhadap sisi BC. Yaitu kita buat busur dengan tumpuan pada titik A. Untuk jangganya kita buat busur yang menyinggung
sisi BC. Kalau seperti ini, kita teruskan garis dan kita buat garis bantu. Kita buat garis bantu yang melalui BC. Misalkan di sini adalah titik K dan L. Kita buat busur dari titik K dan dari titik L. Kita taruh tumpuan jangka pada titik K, kita buat busur dan melalui titik L. Kita buat busurnya. Perpotongan busur ini misalkan kita sebut dengan titik M. Kita tarik garis yang melalui titik A dan titik M dan berpotongan sisi BC. Misalkan di sini adalah titik D, maka AD adalah garis tinggi dan berpotongan tegak lurus dengan sisi BC. Kita buat garis tinggi yang melalui titik B terhadap sisi AC. Kita buat busur dengan tumpuan pada titik B dan menyinggung sisi AC. Karena ini panjang, kita teruskan sisi AC. Misalkan P dan Q. Kita buat busur yang melalui titik P di luar AC dan melalui titik Q. Titik potong ini misalkan kita sebut dengan R. Kita tarik garis tinggi melalui titik B dan R. Maka perpotongan ini kita sebut misalkan adalah E. Maka BE adalah garis tinggi dan tegak lurus terhadap sisi AC. Selanjutnya kita akan buat garis tinggi dari titik C terhadap sisi AB. Langkah yang sama, tumpuan jangka pada titik C dan menyinggung sisi AB. Misalkan titik potongnya adalah S dan T. Kita buat busur dari titik S dengan tumpuan jangka pada titik S. Begitu juga dari titik T. Misalkan titik potongnya adalah U, kita tarik garis C ke U yang memotong sisi AB. Misalkan titik potongnya adalah F, maka CF adalah garis tinggi yang melalui sisi AB. Yang B, apa yang dapat kamu simpulkan dari ketiga garis tinggi segitiga ABC tersebut? Segitiga ABC akan memiliki 3 garis tinggi. Nomor 2, lukislah semua garis sumbu pada segitiga XYZ berikut ini. Kita buat segitiga XYZ.
Ini titik X, Y, dan Z. Selanjutnya kita akan membuat garis sumbu pada sisi XY. Caranya, kita buat busur dari titik X, titik tumpunya di titik X, dan ujung bolpen harus menyentuh pada sisi XY. Begitu juga untuk di titik Y. Maka ini adalah busur pada sisi XY. Selanjutnya kita akan membuat busur pada sisi XZ. Kita taruh tumpunya di titik X. Selanjutnya kita buat busur menyentuh pada sisi XZ. Di Z juga begitu. Maka ini adalah garis sumbu XZ. Selanjutnya kita akan membuat garis sumbu pada YZ. Kita buat busur dari titik Y dan kita buat busur dari titik Z. Titik kedua busur ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini adalah garis sumbu yang memotong sisi YZ. Yang B, apa yang kamu simpulkan dari ketiga garis sumbu segitiga XYZ tersebut? Segitiga XYZ akan memiliki 3 garis sumbu. Yang C, misalkan titik O adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC, maka lukislah lingkaran dengan pusat O yang menyinggung ketiga sisi segitiga tersebut. Kalau terjadi seperti ini dan telah kita buat garis sumbu tidak memotong, kita lanjutkan sehingga ketiga garis sumbu ini memotong di sebuah titik. Maka ini adalah titik O. Kita akan melukis sebuah lingkaran dengan titik pusat di titik O. Letakkan titik tumpu jangka di titik O. Kita atur sehingga menyinggung di titik pada segitiga. Sehingga kira-kira gambarnya seperti ini. Nomor 3, lukislah semua garis bagi pada segitiga ABC berikut ini. Langkah yang pertama, kita buat segitiga ABC. Misalkan ini adalah titik A, B, dan C. Kita akan membuat garis bagi melalui titik A dan memotong sisi BC. Langkah yang pertama, kita buat busur dari titik A dan memotong sisi AB dan AC. Misalkan ini adalah titik K dan titik L. Kita buat busur dari titik K di luar
sisi BC. Kita buat busur juga dari titik L. Titik potong busur ini kita sebut dengan titik M. Kita tarik garis dari titik A ke M. Titik potong garis AM dan BC kita sebut dengan titik D. Maka AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC. Selanjutnya kita akan membuat garis bagi melalui titik B. Kita buat busur dengan tumpuan titik B. Misalkan ini adalah XY, kita buat busur dari titik X di luar AC. Begitu juga dari titik Y. Kita tarik titik potong busur yang melalui titik X dan Y, misalkan ini adalah titik Z. Selanjutnya kita tarik garis dari titik Z melalui, kita tarik garis BZ. Perpotongan ini kita sebut dengan titik E. Maka BE adalah garis bagi pada sisi AC. Selanjutnya kita akan mencari garis bagi yang melalui titik C. Kita taruh titik tumpu jangka pada titik C. Kita buat busur yang memotong AC dan BC. Misalkan di sini adalah titik O dan P. Kita buat busur melalui titik P di luar sisi BC. Dari titik O, maka perpotongan ini kita sebut dengan titik Q. Kita tarik garis CQ. Maka perpotongan titik CQ dengan AB kita sebut dengan F. Maka CF adalah garis bagi pada sisi AB. Apa yang dapat kamu simpulkan dari ketiga garis bagi segitiga ABC tersebut? Segitiga ABC memiliki 3 garis bagi. Yang C, misalkan titik O adalah titik potong ketiga garis bagi segitiga ABC, maka lukislah lingkaran dengan pusat O yang menyinggung ketiga sisi segitiga tersebut. Sehingga kira-kira gambarnya seperti ini. Ayo kita berlatih 8.7. Kerjakan soal berikut. Dengan menggunakan jangka dan penggaris, salin dan lukislah garis yang tegak lurus CD dan melalui titik A. Kita kerjakan yang A. Kita akan membuat garis tegak lurus dari titik A dan tegak lurus garis CD. Caranya kita buat busur dengan titik tumpu pada titik A dan menyinggung garis CD. Ini busurnya, misalkan kita sebut dengan titik K dan titik L. Kita buat busur di luar CD dari titik tumpu K.
Begitu juga dari titik L. Titik potong busur ini kita sebut dengan M. Kita tarik garis dari titik A ke titik M. Misalkan ini adalah E, maka garis AE tegak lurus dengan CD. Demikian pembelajaran 8.6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.